Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah, bersyukur kita kepada Allah di hari yang mulia ini, di bulan Ramadan ini. Kita semua dalam kondisi dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Khusus dalam waktu menjelang berbuka puasa yang sungguh mulia. Semoga aktivitas yang kita lakukan dalam istilah ngabuburit yang kita lakukan dalam rangka ketaatan kepada Allah. Apa yang kita lakukan, ngabuburit kita atau menunggu waktu berbuka puasa bagi kita adalah sesuatu yang harus mendapatkan atau menambah lipat ganda pahala di sisi Allah. Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan kepada kita dan berjanji kepada kita, dan pasti janji Allah itu adalah sebuah kebenaran dan kebaikan. Pasti Allah tidak akan menyelisih janji. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak akan menyelisihi apa yang telah dijanjikan. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kehidupan kita yang kian hari kian bertambah kerusakan dari berbagai sisi, baik perekonomian, baik kemasyarakatan, pergaulan, dan segala hal kehidupan. Hari ini kondisinya dalam ketatanan keadaan yang rusak menurut pandangan Islam. Tapi lain halnya ketika orang yang tidak punya pandangan menurut pandangan Islam, mungkin mereka merasa kehidupan ini baik-baik saja. Padahal dalam pandangan Islam, ketika kehidupan tidak sesuai syariah, ketika perekonomian tidak sesuai dengan syariah, ketika bermuamalah tidak sesuai dengan syariah, maka itu adalah sebuah keburukan, sebuah kerusakan. Dengan demikian, pemirsa yang dirahmati Allah, pemirsa yang sedang bersiap-siap menunggu waktu berbuka puasa, hal ini sangatlah terutama atau sangat penting bagi kita, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah berjanji. Di dalam surat An-Nur ayat 55, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadallahu ladina amanu wa amilus solihat wa amilus solihat la yastahlifannahum bil ard kama stahlafal ladina min qablihim." Al-ayah, sadaqallahu alazim. Wahai orang-orang yang beriman, Allah Subhanahu wa taala telah berjanji kepada orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal soleh, orang-orang yang beraktivitas di dunia memperbaiki dengan kesolihan, dengan syariat Islam. Maka telah dijanjikan bagi mereka, bagi kita semua, yaitu la yastakhlifannahum, yaitu kepemimpinan yang akan membawa kepada kebaikan. Kepemimpinan yang membawa kebaikan itu adalah kepemimpinan yang sesuai dengan syariat. Kepemimpinan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dengan para sahabat, dengan para khulafaur rasyidin dan khalifah-khalifah setelah beliau. Itu semua adalah contoh-contoh bagi kita semua. Dan itu semua akan diberikan kepada kita semua. Orang yang beriman, orang yang beramal soleh, kepemimpinan atau kekuasaan yang benar-benar dalam ada kondisi kebaikan, yaitu kekuasaan dalam keadaan keimanan. Karena keimanan yang dilandaskan demi amal perbuatan yang dilakukan untuk ketaatan, demi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu semata-mata apa yang dilakukan ataupun apa yang ditinggalkan itu adalah percaya kepada janji Allah. Allah Subhanahu wa taala telah berjanji tadi menyatakan bahwa kepemimpinan itu akan diberikan. Bahkan Rasulullah SAW juga telah berjanji melalui bisyarah beliau, "Summa takunu khilafatan ala minhajin nubuwah," bahwa akan datang kembali kehilafahan atau kehidupan dunia ini yang sesuai manhaj kenabian. Pemirsa yang dirahmati Allah, dengan demikian sudah selayaknya kita semua tidak boleh merasa bingung, merasa resah, bahkan merasa pesimis atau tidak percaya diri dengan dakwah atau kehidupan yang diusahakan, memahamkan umat, memahamkan diri kita, memahamkan keluarga kita, mengarahkan lingkungan, bahwa sudah seharusnya umat Islam itu dalam kondisi yang Islam. Kehidupan Islam itu seharusnya sesuai dengan syariah. Jangan sampai umat Islam tapi tidak tahu akan syariat Islam. Bahkan apalagi umat Islam yang tidak mau menjalankan syariat Islam. Bahkan terlebih-lebih lagi, jangan sampai menjadi umat Islam yang
tidak mau menjalankan syariat Islam atau malah menakut-nakuti ketika ada umat Islam yang ingin mendakwahkan syariat Islam. Ini sangat aneh dan luar biasa. Dengan demikian, khusus bagi kita, semoga kita berusaha, semoga kita terutama dalam kondisi saum, dalam kondisi berpuasa hari ini, kita berupaya selalu dalam rangka mengajak diri kita, mengarahkan keluarga kita, mengurusi lingkungan kita untuk selalu mengajak ketaatan kepada Allah. Mari arahkan pemikiran, pemahaman kita, keluarga kita bahwa sebenarnya hidup ini harus sesuai dengan syariat. Jangan sampai perekonomian yang kita lakukan jauh dari syariat. Dan mengarahkan bahwa memimpin atau melaksanakan pemerintahan itu juga termasuk ibadah, maka harus sesuai dengan ajaran syariat, harus sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Maka mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini dan upaya kita yang kita lakukan di waktu-waktu yang mendekat ini dalam rangka memahamkan umat menuju bahwa tegaknya syariah, yaitu dalam bingkai nawani lapah, adalah salah satu amal soleh yang akan membawa keridhaan Allah Subhanahu wa taala, terkhusus di bulan Ramadan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.